Renungan Harian Katolik, Jumat 1 Juli 2022. Bukan kelaparan akan makanan, melainkan kelaparan akan sabda Tuhan. Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang berdosa. Bacaan pertama dari Nubuat Amos dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Bukan kelaparan akan makanan, melainkan kelaparan akan sabda Tuhan. Peringatan Tuhan untuk pedagang curang. Pada perayaan hari-hari suci, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat biasa dilarang. Para pedagang curang menunggu berakhirnya perayaan ini. Mereka memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Mereka menghisap dari orang susah. Mereka berupaya mendapat keuntungan dari menipu orang. Kebiasaan buruk itu begitu mengakar, membuat Tuhan tidak berkenan. Akan tiba saatnya, Tuhan akan mengirimkan kelaparan kepada mereka, bukan kelaparan akan makanan, melainkan kelaparan akan sabda Tuhan. Mereka akan rindu untuk mendengar firman Tuhan yang sudah sedemikian lama mereka abaikan. Sukacita palsu mereka berubah menjadi ratapan dan perkabungan. Apakah merasa rugi? Hari Sabat dan perayaan-perayaan agama sangat menyita waktu untuk pedagang curang itu. Mereka merasa kehilangan waktu untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Mereka merayakan hari Tuhan hanya karena menunaikan kewajiban. Apakah kita bermental seperti itu? Apakah kita merasa rugi waktu dan uang ketika merayakan hari Tuhan? Kita patut menyadari semua rezeki yang kita dapatkan itu datang dari Tuhan. Sudah selayaknya kita meluangkan waktu khusus untuk bersyukur kepadanya. Kelaparan akan sabda Tuhan. Orang yang selalu mengejar harta duniawi, seperti pedagang curang itu, memang tidak mengalami kelaparan akan makanan atau kehausan akan air. Namun mereka sesungguhnya kelaparan akan sabda Tuhan. Jasmani mereka sehat, namun rohani mereka sakit. Jika terus-menerus hidup tidak berkenan kepada Tuhan, mereka akan kehabisan waktu, dan pintu surga Tuhan sudah tertutup buat mereka. Sekiranya kita juga ingat memenuhi kebutuhan rohani melalui sabda Tuhan. Renungan bacaan Injil. Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang berdosa. Kisah Yesus makan bersama pemungut cukai. Yesus memanggil Matius, si pemungut cukai. Dengan sukacita, Matius mengikuti Yesus dan mengundang dia untuk masuk ke rumahnya untuk makan. Kemudian datanglah banyak pemungut cukai lain dan orang berdosa untuk ikut makan bersama mereka. Komentar orang Farisi bernada miring. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Namun Yesus menegaskan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Respon mendapat keselamatan Tuhan. Seperti Matius, walaupun kita juga berdosa, Tuhan sudah memanggil kita untuk mendapat keselamatannya. Apakah kita sudah sungguh bersyukur atas keselamatan itu? Apakah kita langsung berdiri, meninggalkan keterpurukan masa lalu kita, lalu dengan mantap mengikuti Yesus? Apakah kita sudah menerima Yesus di dalam hati kita?
sekiranya kita meneladani respon Matius yang dengan sigap menanggapi panggilan Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tabib atau dokter datang untuk menyembuhkan orang sakit. Orang sehat tidak begitu memerlukan dokter, namun harus tetap mendengarkan saran dokter. Yesus pun datang untuk orang yang sakit rohaninya, yaitu orang-orang berdosa. Kita pun sebisa mungkin harus membantu sesama kita yang secara rohani memerlukan bantuan. Mungkin orang takut jika bergaul dengan orang berdosa, nanti akan ketularan ikut-ikutan berdosa. Bisa tertular jika iman kita masih lemah. Namun jika iman kita kuat, justru kitalah yang menularkan kebaikan kepada mereka, lalu menyembuhkan mereka. Yesus menginginkan belas kasihan. Orang-orang yang sakit secara rohani ini sesungguhnya yang paling memerlukan belas kasih dari saudaranya. Bukan diabaikan, ditinggalkan, atau dijelek-jelekan. Memang sulit untuk mendekati, lalu memberi masukan dan pertolongan kepada dia. Namun dengan itikat baik dan doa, Tuhan pasti memberikan jalan kepada kita untuk menolong saudara kita ini. Rasa belas kasihan kepada sesama jauh lebih dihargai Tuhan dibandingkan kurban persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari semua yang ada pada kami adalah dari-Mu. Kami pastikan selalu mempunyai waktu untuk-Mu, untuk bersyukur dan berdoa. Kami mau mengisi hati kami dengan sabda-Mu. Dan kami mau peduli membantu saudara kami yang secara rohani memerlukan bantuan. Bimbinglah kami agar mampu membantu mereka dengan baik. Amin.